Naiknya angka kasus COVID-19 di India menjadi sorotan dunia. Lalu bagaimana himbauan pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia di sana, terutama di bulan puasa ini? Kami akan membahasnya langsung dengan Hanafi, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI New Delhi. Halo, selamat pagi waktu Jakarta, Pak Hanafi. Selamat pagi. Mhm. Ya Pak Hanafi, ini belakangan kita sering mendengar sebutan tsunami COVID-19 di India ini karena kasus COVID-19 gelombang kedua yang cukup banyak begitu, sampai ratusan ribu kasus per harinya. Bagaimana pemerintah di sana mengatasi persoalan ini, Pak? Eh, Pemerintah India saat ini seperti gelombang pertama dulu mulai melakukan pembatasan-pembatasan. Tapi pembatasannya beda dengan yang gelombang pertama yang dulu total lockdown nasional. Sekarang pembatasan dilakukan oleh masing-masing negara bagian. Jadi seperti di New Delhi sekarang sedang ada pembatasan 1 minggu mulai Senin kemarin sampai Senin depan tidak boleh keluar kecuali untuk yang esensial seperti bahan makanan dan sejenisnya. Pak Hanafi, ini kan kita tahu bahwa di berita internasional ini India ini ramai bertambah kasusnya karena ada klaster-klaster COVID-19 seperti salah satunya berasal dari kegiatan keagamaan. Sebenarnya evaluasi apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pemerintah India? Karena ada WNI kita yang berada di sana juga, Pak Hanafi. Ya, kalau memang penyebabnya salah satunya itu ya, kegiatan keagamaan. Tapi memang secara umum yang terjadi adalah ada kelengahan dari masyarakat. Jadi ketika pembatasan, karena kemarin sempat turun sampai di bawah 10.000 per hari, kemudian ada vaksinasi dimulai, masyarakat merasa sudah selesai. Kemudian pemerintah juga mulai melonggarkan lockdown, tapi ketika pemerintah melonggarkan lockdown, masyarakat ini menjadi lengah dan kemudian melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada pengamanan gitu, tanpa proses, baik itu perkawinan, pertandingan olahraga, kampanye pilkada, Oke. itu semua dilakukan tanpa prokes. Jadi banyak sekali seperti sudah mulai lupa ya terhadap COVID, namun nyatanya malah dari yang 10.000 kasus per hari Jadi sampai 300.000 maksimal ya? Betul. 300.000 lebih begitu. Ini mungkin bisa jadi bahan acuan juga bagi pemerintah kita agar tidak lengah meskipun vaksinasi sudah dilakukan ya Dea ya. Ini terkait dengan penambahan kasus yang mencapai lebih dari 300.000 kasus, Pak Hanafi, kebijakan apa sih yang dilakukan untuk mengatasi minimnya fasilitas kesehatan di sana yang sudah mulai kewalahan, bahkan juga fasilitas kremasi juga Iya, sudah mulai penuh ya? kewalahan karena pasien yang meninggal dunia tercatat juga semakin tinggi. Sekarang ini yang menjadi concern utama Mhm. sebetulnya adalah oksigen. Hmm. Ini di headline di sini di TV juga headline-nya selalu ngomongin oksigen, di mana oksigen ternyata nggak cukup. Sementara oksigen itu adalah esensial ya untuk merawat korban COVID. Nah, ini sekarang yang diutamakan, yang menjadi pembicaraan di media di sini oleh pejabat-pejabat adalah bagaimana supaya untuk segera meningkatkan produksi dan distribusi oksigen. Mhm. Seperti berita kemarin juga ada oksigen Iya. yang bocor sehingga menyebabkan korban tewas. Nampaknya ini juga menjadi salah satu red alert ya untuk Iya, pemerintah iya. karena ketersediaan oksigen ini cukup minim di sana ya. Mhm. Oke, Pak, ini kalau di sana sendiri saat ini apakah ada warga negara Indonesia yang sedang menjalani perawatan akibat terkonfirmasi positif COVID-19? Pantauan KBRI terhadap mereka bagaimana? Baik, warga negara Indonesia tercatat sekarang ada 750 orang di India ini, karena sudah banyak yang pulang kemarin setelah ada gelombang pertama COVID. Eh, dari angka ini kami mencatat ada 22 orang yang positif COVID dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tapi fasilitas kesehatan atau akses bagi WNI kepada fasilitas kesehatan, apakah KBRI memantau terkait dengan hal ini, Pak Hanafi? KBRI selalu memantau ya bagaimana kondisi fasilitas kesehatan di masing-masing kota ini.
Dan memang di masing-masing lokasi ini dilaporkan memang sedikit sempit, sudah mulai susah untuk mencari akses untuk kesehatan. Jadi sementara ini alhamdulillah belum ada yang membutuhkan untuk perawatan, semoga saja terus demikian. Tapi Amin. sekiranya dibutuhkan tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapat fasilitas kesehatan untuk siapapun yang membutuhkan tersebut. Oke, ada 22 orang yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah ya, atau Isolasi isolasi mandiri. Oke, ini Pak Hanafi, kalau bicara soal pelonggaran, bukan hanya India saja yang Iya. sebetulnya melakukan relaksasi atau pelonggaran terhadap lockdown ataupun pembatasan sosial. Begitu banyak negara yang sudah juga melakukan pelonggaran karena kasus COVID-19 yang menurun, di tengah juga vaksinasi yang masih berjalan. Begitu. Apakah dengan peningkatan kasus ini kemudian pemerintah semakin memperketat lagi aturan-aturan tertentu, terutama mungkin juga pada saat bulan puasa ini, di mana banyak sekali mungkin masyarakat yang sudah mulai pengen ya rasanya. Iya, iya. Kemarin bulan puasa banyak aturan pembatasan sosial, mungkin karena sekarang sudah berandai-andai karena vaksinasi sudah berjalan, sudah bisa melaksanakan kegiatan ibadah secara bersama-sama lagi, atau bagaimana aturan yang diberikan selama bulan puasa ini? Sebelumnya kan memang kita tuh dalam fase unlock ya. Setelah lockdown kita ada fase unlock 1, 2, sampai kita sebenarnya sudah sampai unlock 11. Tapi kemudian karena kasus melonjak lagi sejak 2 minggu lalu mulai ada pembatasan lagi, dan sekarang banyak negara bagian sudah mulai melakukan pembatasan yang cukup ketat. Jadi sudah sepi lagi jalan-jalan. Oke, sudah sepi lagi. Dan Artinya nampaknya juga- ini nampaknya sudah ke-11 kali ya lock dan unlock begitu. Tapi kalau komunitas muslim di sana artinya termasuk juga warga negara Indonesia, dengan kondisi ini kalau kita bicara soal masa-masa sebelum pandemi, pasti ketika bulan puasa melakukan kopi darat, bertemu, buka puasa atau melakukan pertemuan, artinya di tahun ini lagi-lagi harus menahan diri ya Pak Hanafi? Dengan terpaksa kita pakai Zoom aja buka puasa. Virtual meeting. Ini Iya, virtual. tapi menarik juga Pak Hanafi, kita bicara soal tradisi bulan Ramadan di tahun kedua pandemi ini. Selain mungkin virtual meeting yang dilakukan, apa sih tradisi yang biasa dilakukan oleh komunitas muslim di sana? Mungkin dari KBRI juga memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan di KBRI sebelum pandemi? Yang saya dengar, kebetulan saya sampai sini sudah pandemi. Tapi sebelumnya memang tentunya seperti di KBRI yang lain, apalagi ketika Ramadan dan apalagi di negara yang muslimnya minoritas, tentu akan masyarakat kita itu sangat butuh suatu tempat gitu untuk berkumpul dan merasakan Ramadan. Dan itu biasa dilakukan di KBRI dengan buka puasa bersama, dengan pengajian. Tapi sudah mungkin 2 tahun ini memang tidak dilaksanakan. Oke. Artinya benar-benar dengan kondisi lockdown begitu di masing-masing negara bagian, artinya memang kegiatan sosial atau kegiatan yang tidak esensial tidak boleh ya. Seberapa ketat sih Tidak Pak boleh. kalau kami boleh digambarkan di sini, karena di sini juga belum pernah ya yang mungkin yang dilakukan India kalau kita bandingkan. Seperti apa sih Pak pembatasannya secara real begitu? Kalau kita kan PPKM mikro, Iya. gitu. Tidak pernah ada unlock yang sepenuhnya Iya, protokol iya. kesehatan Iya, boleh iya, iya, ditinggalkan gitu ya. Kalau di sini yang bisa dirasakan adalah bagaimana di jalan-jalan itu banyak barikade yang dijaga polisi, Oke. dan polisi tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas pada mereka yang melanggar larangan untuk keluar. Jadi benar-benar keluar rumah itu apakah harus ada suratnya? Seperti misalnya di negara-negara Eropa kan begitu ya, kalau mau ke supermarket harus mengisi barcode atau harus punya surat begitu? Dari informasi yang kami peroleh, untuk pegawai-pegawai di sektor yang esensial memang akan disediakan semacam kartu pas gitu, sehingga mereka bisa dapat bergerak di dalam kondisi lockdown ini. Oke, itu kita lihat sendiri ya barikade-barikade yang Iya, iya, iya. Ya, seperti didirikan itu. pemerintah di sana untuk
ya pembatasan sosial tentunya karena gelombang baru virus corona ini. Mungkin terakhir ini Pak Hanafi, apa imbauan untuk warga Indonesia di New Delhi di India secara umumnya di bulan puasa ini sampai mungkin nanti menyambut Lebaran? Ya tentu kita mensyukuri yang di Indonesia sekarang sudah mereda. Saya dengar sudah kembali mulai normal, tapi seperti saya katakan selalu, ingatlah bahwa ini adalah normal yang new normal, bukan normal yang seperti dulu, jadi prokes tetap harus diperhatikan. Dan kami juga berharap semoga program vaksinasi yang dijalankan segera dapat dituntaskan, karena itu sangat membantu pencegahan persebaran yang semoga tidak, tapi bisa terjadi di masa yang akan datang. Baik. Semoga kita doa terbaik untuk India karena ada sejumlah warga negara Indonesia dan teman-teman yang bekerja di sana ini berada di India. Mudah-mudahan dengan lockdown di negara bagian masing-masing ini bisa menekan angka dan tetap prokes supaya tidak ada lagi hal-hal yang kecolongan lagi lah pemerintah ya. Dan semoga 22 masyarakat Indonesia atau WNI yang sedang terkonfirmasi positif sedang isolasi mandiri juga di sana cepat bisa kembali pulih dan menjalani ibadah puasa lagi secara normal. Terima kasih Pak Hanafi, pelaksana fungsi Pensosbud KBRI New Delhi, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected Ramadan pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam.